Ditampilkan suatu lokasi jauh di dalam rimba yang lebat, tepatnya di sebuah rumah kecil menyendiri di sudut sunyi atau mungkin bisa disebut pondok. Di dalamnya ada beberapa anggota keluarga yang datang untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas harian yang melelahkan. Ya, mereka ingin menenangkan diri, mengembalikan nafas, dan merasa segar lagi. Itulah sebabnya mereka memilih tempat ini. Keluarga pertama adalah pasangan suami istri Thomas dan Ellie beserta putra-putri mereka Spencer dan Lucy. Belakangan, hubungan pasutri tersebut tampak tidak baik-baik saja. Mereka seringkali bersih tegang, diam-diaman, lempar sindiran, padahal alasannya tidak jelas. Lalu peserta selanjutnya adalah kawan lama Thomas, Ben dan Margaret, pasangan yang sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Meskipun sudah lama bersama, tapi Ben dan Margaret belum juga menikah karena Ben merasa diri belum siap memiliki momongan. Baginya, kehadiran anak akan menjadi semacam pengikat langkah dan membatasi kebebasan, serta mengurangi ruang untuk menjelajah dunia seperti yang selalu ia dambakan. Pada suatu momen, Ben dan Margaret bisa menyadari tanda-tanda bahwa Thomas dan Ellie sedang retak sehingga berniat membantu memperbaiki agar liburan ini tidak berubah menjadi beban. Malam pun berlalu dengan tenang tanpa gaduh, seakan hutan ikut menjaga mereka tetap diam. Lalu ketika pagi datang, Ben mengusulkan sebuah petualangan. Ia ingin membawa semua orang masuk lebih jauh ke dalam hutan. Menurut Ben, mereka sudah terlalu lama terkurung di rumah pondok itu dan kini saatnya menyentuh dedaunan, menghirup udara segar, dan membiarkan pikiran kembali jernih. Oleh karena itu, Ben memimpin rombongan menuju sebuah bukit yang tak jauh, membuat Lucy dan Spencer gembira dan berlari dengan penuh antusias. Tak satu pun dari mereka tahu, takdir yang sebentar lagi akan berubah untuk selamanya, bahkan mungkin saja mereka akan menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Setelah berjam-jam di antara pepohonan, mereka mendadak terpaku karena di depan mereka berdiri sebuah bangunan besar. Bangunan itu berada tepat di tengah hutan, dibangun dengan cara yang aneh dan terasa sangat tua, seperti tempat berlindung yang lama tak tersentuh manusia. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul agak panjang, There's Something Wrong with the Children. Sebuah film yang rilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Roxanne Benjamin serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu diragukan kemampuan aktingnya. Maka dari itu, tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Dengan rasa penasaran yang menyala-nyala, Ben mengajak semua orang mendekat. Ada sebuah pintu masuk kecil yang mengarah ke dalam struktur misterius itu, tetapi belum ada yang berani memastikan apakah tempat itu aman atau justru menyimpan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Bangunan itu mungkin saja pabrik tua yang sudah lama ditinggal, atau mungkin barangkali ada hewan liar yang bersembunyi di dalamnya siap menerkam kapan saja. Namun Ben sama sekali tidak tampak khawatir, malah mulai berandai-andai bahwa tempat ini bisa saja sebuah struktur purba yang belum pernah ditemukan peradaban modern maupun para ilmuwan. Ia membayangkan kalau mereka menemukannya lebih dulu, nama mereka akan tertulis dalam sejarah, dan pikiran itu membuat Ben semakin bernafsu untuk menyelidiki. Tak butuh waktu lama sampai Ben berhasil meyakinkan semua orang untuk masuk. Mereka pun melangkah ke dalam struktur asing itu tanpa tahu hal-hal misterius apa yang menunggu di depan. Di dalamnya, kegelapan seperti mengepung dari segala sisi dan hanya seberkas cahaya samar yang masuk dari sebuah lubang di langit. Tapi saat mereka bergerak lebih dalam, semua orang mendadak terpaku. Dinding-dindingnya dipenuhi tumbuhan aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mungkin saja spesies yang benar-benar baru. Yang membuatnya semakin tak masuk akal, tak seorang pun mengerti bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh begitu subur dalam gelap gulita, tanpa air, tanpa sinar matahari. Namun kejutan yang sesungguhnya baru datang ketika mereka maju lebih jauh dan menemukan sebuah lubang besar. Lubang itu begitu dalam sampai dasarnya tak terlihat, sehingga semua orang buru-buru menarik anak-anak agar menjauh. Yeah, guys, come on. How far down do you think that goes?
Tak ada yang bisa menebak sedalam apa lubang itu atau mengapa sebuah jurang sebesar itu bisa ada di tempat seperti ini. Untuk mengujinya, Ben mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke dalam, tetapi tak ada suara apapun, dan justru kesunyian itulah yang membuktikan betapa mengerikannya kedalaman jurang itu. Margaret dan yang lain bahkan mulai bertanya-tanya, jangan-jangan lubang itu menembus sampai pusat bumi, dan jika itu benar, maka ini akan menjadi penemuan terbesar yang pernah ada. Namun itu barulah permulaan dari rangkaian keanehan yang menanti. Mereka masih terpaku sambil bertanya-tanya siapa yang sanggup menggali lubang sedalam ini, karena bentuknya jelas tampak seperti buatan manusia. Seolah manusia sendiri belum pernah mencapai kedalaman itu di bawah permukaan bumi. Dan jika lubang itu terbentuk secara alami, maka ini mungkin penemuan paling aneh yang pernah tercatat. Meski begitu, mendekat lebih jauh tanpa memahami apa sebenarnya yang mereka hadapi jelas berbahaya. Margaret pun berusaha meyakinkan semua orang agar berbalik. Tapi tiba-tiba Lucy dan Spencer mulai bertingkah aneh. Ya, keduanya seperti tertarik ke arah gua atau lubang, seolah ada sesuatu di dalam yang memanggil mereka. Dua bocah itu bahkan menunjuk ke sana sambil mengaku mendengar suara-suara asing. Semua orang dibuat terkejut oleh tingkah mereka, tapi keadaan berubah benar-benar mengkhawatirkan ketika darah mulai menetes dari hidung Lucy. Tentu saja Thomas dan Ellie panik, jadi buru-buru menyeka darah itu, dan rasanya seperti mantra atau kekuatan yang mencengkram anak-anak tersebut, sesuatu yang seakan ingin membuat mereka melompat ke dalam jurang. Tanpa menunda sedikit pun, Thomas dan Ellie memutuskan mereka harus keluar dari sana. Tempat itu tampak tenang di permukaan, tetapi jelas tidak demikian adanya. Saat mereka hendak pergi, Spencer menoleh lagi. Ia masih mendengar suara-suara misterius dari arah gua yang seolah memanggil. Ketika tidak ada yang memperhatikan, Spencer mulai berjalan kembali ke sana, hampir seperti orang yang dihipnotis. Dalam hitungan detik, ia nyaris melompat masuk, tetapi beruntung Ben menyadari, bergegas menangkap Spencer tepat waktu, menariknya kembali sebelum jatuh. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan. Untuk saat ini, semua orang masih ketakutan sekaligus bingung. Beberapa waktu kemudian, mereka mencoba menenangkan diri dan kembali mencoba menikmati liburan, duduk bersama untuk sarapan. Sementara ketegangan antara Thomas dan Ellie masih terus berlanjut, jarak emosi antara Thomas dan Ellie kini terasa semakin kentara, dan Ben serta Margaret tidak bisa menahan rasa tidak nyaman saat melihatnya. Jadi, untuk meredakan ketegangan tersebut, Ben memutuskan mengajak Thomas jalan-jalan, sementara Margaret mengajak Ellie untuk membuat sandwich bersama. Pada akhirnya Margaret bertanya dengan hati-hati apa yang sebenarnya membuat Ellie dan Thomas sampai bertengkar begitu. Awalnya Ellie tidak langsung memberi jawaban yang jelas, tetapi kemudian ia mengaku bahwa beberapa minggu sebelumnya ia dan Thomas sempat menghadiri acara reuni keluarga. Malam itu Ellie minum terlalu banyak sampai kehilangan kendali, lalu dalam kondisi mabuk ia menjadi dalam tanda kutip dekat dengan teman Thomas. Ketika mengetahui hal itu, Thomas benar-benar murka. Pertengkaran mereka berlangsung berhari-hari sampai rasanya mereka nyaris tak sanggup berada di ruang yang sama. Ellie mencoba membela diri, menjelaskan yang sebenarnya, tapi Thomas tak bisa begitu saja memaafkan atau melupakan. Setelah mendengar semuanya, Margaret terdiam sejenak, lalu menemukan sebuah ide. Ia menyarankan malam itu Lucy dan Spencer tidur di pondok dirinya dan Ben, sementara Ellie bisa memperbaiki hubungan dengan Thomas, berharap keduanya bisa kembali rukun. Tentu saja Ellie segera menyetujui rencana itu. Tak lama kemudian, Ben dan Margaret mendatangi Thomas untuk menjalankan rencana karena ingin bermain kartu. Thomas pun segera mengiyakan, seolah paham maksud mereka. Sementara itu, Margaret membawa Lucy dan Spencer ke pondoknya. Mereka bermain dan menikmati cemilan, berusaha membuat anak-anak tetap terhibur sampai akhirnya lelah dan tidur. Namun di tengah permainan itu, Spencer terus berkata bahwa ingin kembali ke bangunan tua, dan Lucy pun ikut mengiyakan sambil mengatakan bahwa sejak meninggalkan struktur aneh itu, ia merasa tidak enak dan mereka seharusnya menyelidiki lebih jauh. Mendengar hal itu, Margaret hanya menanggapi enteng, mengira anak-anak sedang bercanda, namun ternyata itu bukan lelucon. Pengaruh bangunan tua itu masih melekat pada mereka, dan jika tidak ada yang segera dilakukan, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Setelah berjam-jam bermain dan tertawa, Ben dan Margaret senang melihat anak-anak menikmati waktu mereka. Margaret bahkan sempat berpikir mungkin Ben mulai melunak pada gagasan memiliki anak, yang merasa ini mungkin saat yang tepat untuk membicarakan pernikahan dan membangun rumah tangga.
Malam semakin larut, dan setelah semua orang sama-sama kelelahan, Ben dan Margaret keluar untuk minum. Mereka berbincang lama, saling bertukar cerita dan isi pikiran di bawah langit malam yang sunyi, sampai tubuh mereka terasa berat oleh lelah, lalu tertidur di tempat itu juga. Ketika tengah malam lewat, kabut tebal perlahan turun dan udara dipenuhi kesunyian yang ganjil, hampir seperti peringatan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Saat pagi datang, Ben dan Margaret terbangun mendadak dan terdiam membeku saat mengetahui anak-anak menghilang. Mereka menggeledah seluruh pondok, tapi tak ada tanda-tanda Lucy maupun Spencer. Ben panik setengah mati karena Thomas dan Ellie sudah mempercayakan anak-anak mereka pada dirinya dan Margaret, dan jika terjadi sesuatu, semua kesalahan pasti akan jatuh pada mereka. Kecemasan semakin menjadi ketika pasangan itu menyadari bahwa sepatu-sepatu anak-anak juga tidak ada. Pada saat itu mereka mengingat pembicaraan semalam ketika anak-anak terus berkata ingin kembali ke bangunan tua. Margaret masih ragu, tapi Ben tahu ia harus memeriksa apapun yang terjadi. Ia harus menemukan anak-anak dan Thomas serta Ellie tidak boleh mengetahui soal ini. Ben meminta Margaret tetap di rumah, lalu bergegas masuk jauh ke dalam hutan menuju struktur misterius. Firasatnya mengatakan anak-anak itu pergi ke sana, dan kecurigaan tersebut terbukti benar. Lucy dan Spencer berdiri tepat di depan gua. Jesus Christ, there you are. Tatapan mereka menembus ke dalamnya dengan cara yang ganjil, seperti orang yang sedang terseret ke dalam kondisi tidak sadar, seperti ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Ben berteriak meminta mereka berhenti, lalu berlari secepat yang ia bisa. Sebelum Ben sempat mencapai mereka, Lucy dan Spencer sama-sama melompat ke lubang. Ben membeku oleh kengerian, ia terlambat, ia tak bisa menyelamatkan mereka. Ia tahu lubang itu tak terbayangkan dalamnya, siapapun yang jatuh ke sana tak mungkin selamat. Dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur, Ben pun runtuh menangis. Ia sadar anak-anak itu telah lenyap dan kini keluarga sahabatnya seolah ikut hancur bersama mereka. Thomas dan Ellie saja sudah berjuang dalam pernikahan mereka, dan kehilangan anak akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Ketakutan mencengkram Ben dengan cara yang tak akan pernah benar-benar pergi. Saat ia tersandung keluar hutan, kepalanya terasa ringan, pikirannya berputar kacau. Bagaimana mungkin ia memberitahu sahabatnya tentang kenyataan ini? Tepat ketika itu, ponselnya berdering. Margaret menghubungi. Suaranya terdengar lantang ketika berkata, Ben, Lucy, dan Spencer ada di sini. Mereka baik-baik saja. Mereka di pondok sedang main. Jadi kamu harus pulang. Tentu saja Ben berpikir itu mustahil karena baru saja melihat mereka jatuh ke jurang. Untuk memastikan, Ben bergegas kembali ke pondok dan benar saja semua yang dikatakan oleh Margaret benar-benar nyata. Ben memilih diam, ia tidak menceritakan apapun kepada siapapun, bukan kepada Margaret, bukan kepada Thomas, juga bukan kepada Ellie tentang apa yang terjadi di hutan. Sementara itu, Thomas dan Ellie justru tampak mulai membaik. Mereka kembali bicara dan itu terasa melegakan. Namun Ben tak sanggup melepaskan pandangannya dari Lucy dan Spencer karena melihat ada sesuatu yang berubah pada mereka. Ya, wajah mereka kini lebih serius dan tingkah mereka tak lagi seperti anak-anak biasa. Mereka hanya menatap balik dengan mata yang dingin, seolah tahu segalanya, seolah menyimpan rahasia yang sengaja dikunci rapat. Keringat menetes di wajah Ben saat ia terus mengawasi mereka, sementara rasa ngeri di dalam dada semakin menumpuk. Bahkan orang lain mulai bertanya apakah Ben baik-baik saja, karena sejak kembali dari hutan, Ben tidak berhenti memperhatikan anak-anak, seakan-akan mereka berdua telah melakukan sesuatu. Diam-diam, Ben masuk ke kamar tanpa berkata apapun, lalu membasuh wajahnya, tenggelam dalam pikiran. Ia tidak gila dan tidak mungkin bermimpi di siang bolong. Ia jelas melihat Lucy dan Spencer melompat ke dalam gua itu, jadi bagaimana mungkin sekarang dua bocah itu kembali ada di sini. Perlahan Ben mulai sadar bahwa struktur aneh itulah sumber kekacauan ini, bahwa ada sesuatu di sana yang mempengaruhi anak-anak itu dengan cara yang tak bisa ia mengerti. Ketika Lucy dan Spencer sedang bermain, Ben mendekati mereka dan bertanya langsung tentang kejadian sebelumnya, namun keduanya hanya menatap sinis tanpa kata. Bukan hanya sikap, tapi kemampuan fisik mereka pun tampak bergeser drastis. Spencer kini bisa mengangkat benda-benda berat dengan mudah, jauh melampaui anak seusianya. Sementara itu, hidung Lucy kembali berdarah, namun gadis itu tetap diam. Stop. Is it glowing?
Ben ketakutan, tetapi ia tak tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepada orang tua mereka karena Thomas, Ellie, dan Margaret pasti tidak akan percaya. Ketika pikiran Ben makin kacau, Margaret memanggilnya untuk makan. Wanita itu bisa melihat ada yang tidak beres. Ben tampak begitu gelisah. Saat mereka duduk, Margaret bertanya pelan apa yang mengganggunya. Dengan mengumpulkan seluruh keberanian, Ben menceritakan semuanya. Jadi bagaimana mereka bisa kembali dan mengapa perilaku mereka berubah sedemikian rupa. Bagi Ben, sekarang sudah jelas Lucy dan Spencer bukan lagi anak-anak yang sama. Tetapi setelah mendengar itu, Margaret tidak percaya sedikit pun. Ia bersikeras Ben sedang mabuk atau cuma membayangkan hal-hal aneh karena semua itu tidak nyata. Ia juga memperingatkan Ben agar jangan pernah membicarakan hal ini kepada Thomas atau Ellie, sebab mereka tak akan menerima hal semacam itu tentang anak mereka sendiri. Sialnya, beberapa saat kemudian, Lucy dan Spencer muncul lagi di hadapan Ben. Bersama-sama, mereka seperti sedang berusaha menakut-nakuti. Lucy menatapnya dingin, sementara Spencer mulai membentuk sesuatu yang aneh dari ranting pohon willow di dekat situ. Ketakutan Ben berubah menjadi kesal, lalu ia keluar untuk menenangkan kepala. Tetapi anak-anak itu mengikutinya juga. Spencer bahkan menawarkan sebungkus keripik kepada Ben. Tetapi ketika Ben memperhatikan, ia melihat ada serangga di dalam kantong itu. Ben menolak dengan kasar, bahkan menampik gelas yang akan diberikan Lucy kepada Thomas karena mengira minumannya telah dicampur obat. Tentu saja Thomas dan Ellie marah karena sikap Ben seperti itu. Ben yang sudah pada puncaknya akhirnya menceritakan semua. Tetapi seperti Margaret, Thomas dan Ellie justru terpaku dan menolak percaya. Mereka malah memarahi Ben. Whoa, hey, hey! My favorite. Jesus Christ. No. Better be. No. Oh my God, what the hell, dude? Whoa. Go. Whoa, hey, Hey, look. hey. Pertengkaran pun terjadi. Ben yang emosi menyinggung soal perselingkuhan yang membuat Thomas marah. Lalu Ellie membalas menuduh Ben mungkin memang tidak menyukai anak-anak sama sekali. Itulah alasan ia belum juga menikahi Margaret. Mendengar itu, Margaret tidak sanggup lagi diam. Dengan amarah yang meledak, ia menampar Ellie tepat di wajah. I have them with you. Ben yang kesal dan tersakiti lalu masuk ke kamarnya, sementara yang lain kebingungan memikirkan cara menangani situasi ini. Sendirian, Ben duduk dengan gelisah dan tertekan, memutar otak bagaimana membuat mereka percaya bahwa semua yang terjadi itu nyata dan mungkin pertanda sesuatu yang berbahaya. Ketika ia masih tenggelam dalam pikiran, Lucy dan Spencer muncul diam-diam. Ben menatap Lucy dan memaksa gadis itu untuk mengakui semuanya, namun Lucy hanya tertawa. Tiba-tiba Spencer datang dari belakang dan menyerang Ben dengan sekop. Ben terkejut dan kesakitan, lalu meraih benda itu dan berusaha merebutnya. Dalam pergumulan, benda itu tanpa sengaja mengenai Spencer sampai akhirnya. Ellie yang ketakutan langsung berteriak memanggil Thomas, lalu menuduh Ben menyerang putra mereka. Dengan marah sekaligus ngeri, Ellie bersikeras Ben berbahaya dan ingin membunuh anak-anak mereka. Thomas yang melihat Spencer tak sadarkan diri, percaya pada apa yang tampak di depannya dan sepenuhnya menyalahkan Ben. Tanpa ragu, mereka mengusir Ben keluar dari rumah. Thomas dan Ellie segera mencoba menelepon polisi, mengatakan Ben sudah menghabisi putra mereka dan butuh bantuan untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi seperti yang sudah diduga, sinyal di hutan sangat buruk dan sambungannya pun terputus. Bahkan kalau panggilan berhasil, tim penyelamat tetap akan butuh waktu berjam-jam untuk tiba. Ketika Margaret mendengar semuanya, ia terpaku, bingung mengapa Ben sampai melakukan hal seperti itu. Apakah ia mulai kehilangan akal? Khawatir, Margaret mencari Ben untuk mendengar ceritanya. Ben menjelaskan semuanya, ia tidak menyakiti siapapun, dan justru Lucy serta Spencer yang sengaja bertingkah aneh. Setelah menumpahkan semuanya, Ben berkata bahwa ia harus membawa Margaret ke gua karena di sanalah keberadaannya. Di sanalah tempat anak-anak itu melompat.
Margaret sempat ragu, tapi akhirnya ia setuju ikut. Ketika mereka sampai di bangunan yang menyeramkan itu, Ben menunjuk ke arah gua, namun di mata Margaret tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda tubuh, tidak ada bukti apapun seperti yang Ben ceritakan. Semuanya tampak kosong. Bagi Margaret, itu terdengar seperti omong kosong belaka. Ia pun berbalik dan bersikeras pulang, tetapi Ben menolak pergi sebelum bisa membuktikan bahwa apa yang ia lihat memang nyata. Ia memilih tinggal, sementara Margaret berjalan kembali menuju rumah pondok. Saat mencapai pondok, Margaret tiba-tiba bertemu Lucy. Dengan senyum yang ganjil, Lucy berkata, "Aku mau menunjukkan sesuatu. Ikut aku ke dalam hutan. Ini akan mengejutkan." Margaret masih punya sedikit kepercayaan pada Ben, tetapi tanpa bukti, ia tak bisa yakin. Ragu namun penasaran, Margaret pun setuju ikut. Namun Thomas tiba-tiba meneriaki Margaret, menuduhnya hendak menyakiti Lucy juga, lalu segera menarik Lucy pergi. Sementara itu, Margaret yang masih gemetar menuju kamar Ellie. Ia cemas karena Ellie terlihat hancur sejak Spencer terluka. Namun saat Margaret melangkah masuk, jantungnya nyaris berhenti, seluruh kamar berantakan. Ada noda darah di dinding, perabotan terbalik, dan tidak ada satupun tanda keberadaan Ellie. Ruang itu tampak seperti baru saja ada sesuatu atau seseorang yang menyerang Ellie. Lalu tiba-tiba saja kaki Margaret ditarik yang ternyata oleh Ellie yang terluka parah dan tak lama kemudian menghembuskan nafas terakhir. Yang membuatnya jauh lebih ngeri adalah sosok yang berdiri di seberang ruangan, Spencer. Sangat mengejutkan, ternyata bocah itu masih hidup. Tak ada orang lain di sana, dan itu hanya berarti satu hal, Spencer telah menyerang ibunya sendiri. Dari mulutnya keluar bunyi klik yang ganjil seperti serangga, suara yang tak mungkin dibuat tenggorokan manusia. Lalu tiba-tiba ia menerjang. Ketakutan, Margaret berhasil mengunci diri di ruangan lain tepat waktu. Dari celah pintu yang sempit, ia melihat Lucy mendekat. Namun sosok yang berjalan ke arahnya sudah tidak tampak manusia lagi. Bayangannya bergerak tidak wajar, anggota tubuhnya berkedut-kedut, dan tubuhnya berubah-ubah seperti serangga raksasa yang mengerikan. Saat itu, Margaret akhirnya paham. Ben benar sejak awal, dua anak itu sudah bukan manusia lagi, sesuatu telah mengubah mereka, dan kini ia bisa melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba terdengar sirine di luar, sebuah van datang, lega. Margaret bergegas keluar untuk menceritakan segalanya. Seorang petugas wanita mendengarkan, tetapi tidak percaya sedikit pun. Ia mengira Margaret histeris dan bersikeras memeriksa sendiri ke dalam rumah. Margaret menunggu di luar dengan cemas, sambil sadar bahwa Thomas belum juga kembali. Apa mungkin Lucy telah menghabisinya? Beberapa menit kemudian, teriakan petugas itu menggema dari dalam pondok. Ketika terhuyung kembali ke arah pintu, ia mendadak diseret masuk oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Margaret ketakutan lalu berlari ke mobilnya, meraba-raba kunci dengan gemetar. Ketika mendengar suara di belakang, ia tiba-tiba bersembunyi di bawah mobil. Lucy dan Spencer tiba, berbisik satu sama lain dalam tanda kutip bahasa serangga yang sama anehnya. Berpikir cepat, Margaret menelepon ponsel Thomas untuk mengalihkan perhatian, dan suara dering itu membuat para bocah menjauh sejenak. Ia memanfaatkan kesempatan itu, naik ke mobil, dan baru saja hendak tancap gas, Ben muncul tepat di depan mobil. Gerak Ben lambat dan tidak wajar, wajahnya kosong dengan cara yang menakutkan. Ia berjalan lurus masuk ke pondok tanpa berkata sepatah kata pun. Margaret tak sanggup meninggalkannya begitu saja, jadi ia mengikuti. Di dalam, Margaret menemukan Ben berdiri diam, tersenyum aneh. Sambil terengah, Margaret berkata, "Kamu benar, anak-anak itu bukan manusia. Kita harus pergi dari sini sekarang juga." Namun senyum Ben justru melebar, semakin ganjil. Ada sesuatu yang salah. Ia melangkah mendekat dan berkata dengan nada dingin, "Tidak ada yang pergi, Margaret. Ini rumah kita sekarang, dan disinilah kita berubah." Saat itu Margaret akhirnya mengerti, seperti Lucy dan Spencer yang jatuh ke gua lalu kembali dalam wujud yang berubah total, Ben pun mengalami hal yang sama. Ini bukan Ben yang asli lagi, ini sesuatu yang tampak manusia tetapi bukan. Dan kini makhluk itu menginginkan Margaret bergabung dengan mereka dan...
Margaret menancapkan pisau ke bahu Ben lalu ia kabur keluar pondok. Sayangnya Lucy dan Spencer sudah menunggu. Mereka memasang jebakan. Margaret tersandung dan jatuh. Sebelum Margaret sempat berdiri, dua bocah yang sudah tak manusia itu menangkapnya lalu menyeretnya menembus hutan. Ketika siuman, Margaret mendapati dirinya kembali di dekat gua aneh itu. Di sekelilingnya tergeletak tubuh-tubuh orang lain. Ellie dan petugas wanita semuanya tak bernyawa, pucat dan dingin. Lucy dan Spencer melemparkan mayat-mayat itu satu persatu ke dalam jurang gelap. Jantung Margaret berdentum kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka juga akan melempar dirinya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Margaret menunggu saat yang tepat. Begitu kedua bocah itu menoleh ke arahnya, ia berteriak dan mendorong mereka berdua sekuat-kuatnya. Margaret mengira semua akhirnya selesai. Ia pulang perlahan ke pondok, mencoba menenangkan diri, tetapi Ben sudah berdiri di sana, melangkah mendekat dengan niat membunuh. Margaret yang sudah lelah dan ketakutan tak punya tenaga lagi untuk melawan. Tepat ketika ia merasa ini akhirnya, Thomas tiba entah dari mana menerjang dan menahan Ben, lalu meminta Margaret kabur. Tanpa ragu, Margaret menuruti, melompat ke mobilnya dan tancap gas, membawa duka berat atas semua yang telah mati. Namun saat melaju semakin jauh, Margaret membeku. Di tengah jalan berdiri Lucy, Spencer, dan Ben. Mereka bertiga berdiri bergandengan tangan, tersenyum menyeramkan. Wajah mereka tenang dengan cara yang tidak wajar. Margaret tahu itu bukan keluarga yang ia kenal dan tamat. Film ini menutup ceritanya dengan twist yang sebenarnya sudah disemai dari awal. Lucy dan Spencer bukan sekedar anak kecil yang jadi nakal, tapi seolah sudah tersambung ke sesuatu di lubang yang mereka sebut sebagai tempat yang bersinar atau bright place. Petunjuknya muncul saat mereka menemukan bangunan tua dengan lubang raksasa, lalu Spencer mulai ngomong soal the place that shines, dan mereka ngotot pengen balik lagi. Menuju klimaks, Ben jadi orang pertama yang benar-benar yakin ada yang salah, terutama setelah ia melihat Lucy dan Spencer jatuh ke dalam lubang. Tetapi entah bagaimana mereka muncul lagi hidup-hidup dan bertingkah makin aneh. Masalahnya, film sengaja bikin Ben sulit dipercaya di mata orang lain karena ia minum obat antidepresi dan punya riwayat yang tidak bisa dibilang baik sebelumnya. Jadi setiap kecurigaannya terdengar seperti paranoia. Di titik ini, anak-anak memanfaatkan celah itu. Mereka memainkan Ben sampai tampak makin kacau. Sementara Ellie dan Thomas makin yakin Ben lah masalahnya. Sementara film horor lain yang sama seramnya seperti The Exorcist memakai konsep kerasukan iblis untuk menjelaskan kenapa anak kecilnya bisa berubah jadi mengerikan, dan The Omen membenarkan sosok anak pembunuhnya lewat kaitan darah dengan iblis itu sendiri. Film ini justru tidak memberi jawaban yang mudah. Cahaya terang di tengah reruntuhan tampaknya seperti menghipnotis anak-anak sampai mereka terdorong melompat ke dalam lubang itu. Meski begitu, masih kabur. Apakah sosok doppelganger mengerikan yang meneror Margaret dan Ben itu sebenarnya adalah anak-anak yang sama, yang kemudian mengalami perubahan secara psikis dan wujudnya ikut berubah? Atau justru makhluk baru yang hanya meniru bentuk mereka dan belakangan juga meniru Ben? Yang bikin makin merinding, para monster itu berbicara persis seperti Lucy dan Spencer, seolah-olah yang ada di hadapan mereka memang para bocah yang asli. Doppelganger Ben juga sempat mengatakan kepada Margaret bahwa ia ingin memulai keluarga dengannya menjelang akhir film. Kemungkinan sebagai siasat agar para makhluk itu bisa menyebarkan pengaruh mereka lebih jauh dan lebih luas. Padahal Ben yang asli memang terlihat mudah akrab dengan anak-anak. Tetapi ia juga dikenal ragu untuk menetap dan belum benar-benar siap membicarakan langkah serius bersama Margaret sebelum perjalanan mereka ke reruntuhan itu terjadi. Karena perbedaan sikap itulah, masuk akal jika kita menduga bahwa monster-monster dalam film ini sebenarnya hanya meniru dan mengambil bentuk korbannya, bukan memakai manusia aslinya sebagai inang yang masih hidup di dalam tubuh tersebut. Namun pada akhirnya, film ini memang sengaja tidak memberi jawaban pasti, sehingga teka-teki soal apakah mereka berubah jadi monster atau sekedar ditiru tetap dibiarkan menggantung.
Saat Ben melihat Spencer dan Lucy melompat ke jurang, jelas sekali dia terpukul karena menyaksikan kematian mereka tepat di depan mata. Traumanya makin parah ketika ia pulang mendapati keduanya tiba-tiba baik-baik saja di pondok, seolah kejadian barusan cuma mimpi buruk. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan, kenapa Ben malah kembali ke lokasi itu setelah Spencer sempat tersedak lalu orang tuanya memanggil polisi? Jawabannya, Ben ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Bright Place. Dan ia yakin ada sesuatu di reruntuhan itu yang bisa menjelaskan semua keganjilan ini. Ironisnya, keyakinan itu tidak sepenuhnya salah. Ketika kembali, Ben justru tergoda untuk melompat ke lubang seperti anak-anak sebelumnya. Dengan begitu, Ben mendapat apapun yang anak-anak ketahui di bawah sana, tetapi penemuannya harus dibayar dengan nyawa. Ancaman supranatural yang bersembunyi di balik Bright Place tidak pernah diperlihatkan secara gamblang di layar, meskipun petunjuknya mengarah pada makhluk mirip serangga raksasa, entah itu dari luar angkasa atau memang berasal dari bumi. Ben memang akhirnya menemukan sumber terornya, tetapi rasa penasarannya menjadi pintu masuk yang membuatnya diambil alih, sama seperti Spencer dan Lucy sebelumnya. Pada titik inilah makna ending filmnya makin terasa. Mirip seperti ending film horor BH pada umumnya, sebenarnya bicara tentang bahaya ikut-ikutan tanpa berpikir keras alias kepatuhan membabi buta pada arus. Secara spesifik, ending film ini memperlihatkan Margaret sebagai satu-satunya yang berhasil lolos dari maut karena hanya dia yang benar-benar teguh dengan keyakinannya sendiri. Margaret tidak ingin punya anak dan dia menolak dibujuk atau dipelintir agar mengikuti gaya hidup yang bukan pilihannya. Meskipun Ellie dan Thomas terus menekan dan menggiringnya ke arah itu. Karena sikapnya itu, Margaret menolak kembali ke reruntuhan dan tidak tergoda untuk mencari tahu Bright Place. Margaret justru berhasil mendorong Spencer dan Lucy kembali ke Bright Place, lalu sempat kabur dari Ben. Tetapi pada puncak ending, dia dipaksa mengambil keputusan yang ekstrim, memilih bergabung dengan keluarga Spencer, Lucy, dan Ben yang tampak tidak terluka tetapi jelas-jelas menyeramkan atau menabrak mereka dengan mobilnya. Berbeda dengan Ben yang sepanjang film terlihat ragu-ragu dengan pendirian dan keyakinannya sendiri, yang akhirnya jadi celah yang menghancurkannya, Margaret justru tancap gas lurus ke arah mereka. Pilihan itu menegaskan bahwa Margaret tidak takut menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak mau diseret masuk ke rencana jahat yang tidak ia pahami, apalagi kalau itu dipaksakan atas nama keluarga atau normalnya hidup orang. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.